rekan-rekan. This meeting is being recorded. Pada malam hari ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai kajian sosiolegal, membahas tulisan dari Prof. Sulis yang izin Prof. Sulis pada kesempatan hari ini juga bergabung dalam diskusi kita mengenai pluralisme hukum yang kemudian dielaborasikan ke dalam hukum internasional, hukum bisnis internasional. Baik, sebelum memulai diskusi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemateri pada malam hari ini. Materi pada malam hari ini merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan juga seorang Junior Associates di Faisal and Partner, juga merupakan seorang instructor lecturer di Universitas Pasundan yang mengampu mata kuliah perancangan kontrak. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada pemateri pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mega dan Alma. Tadi pembukaannya agak menegangkan dari Mega untuk saya, jadi ini tiba-tiba agak ngedown gitu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir malam ini, terutama untuk Prof. Sulis. Saya senang sekali Prof bisa hadir karena saya ini sebetulnya agak ngide untuk presentasi yang kali ini karena saya coba tambahkan dan hubungkan gitu ya tulisan Prof dengan bidang yang saya geluti, yaitu pada hukum bisnis, ya khususnya pada bisnis internasional. Oke, next, Alma. Oke, ini ada beberapa tools yang saya gunakan untuk malam ini, ya utamanya tentu adalah bahan dari Prof. Sulis, ya, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global, dalam buku Adrian Bettner, Kajian Sosiolegal. Ini bahan utamanya, tapi kemudian bahan utama ini saya coba lengkapi lagi, beberapa ada yang di cite oleh Prof. Sulis juga dalam tulisannya, beberapa ada yang saya coba untuk cari sendiri. Yang pertama yaitu Sally Englemery, ini tulisan yang cukup berumur gitu ya, judulnya Legal Pluralism. Ini juga sempat disebut-sebut dalam tulisan Prof. Sulis. Kemudian saya sempat sedikit baca buku Brian Tamanaha, judulnya Legal Pluralism, Explain History, Theory, Consequences. Tapi saya hanya baca bagian yang pluralisme hukum di era global aja, jadi bab itunya aja gitu. Sisanya saya belum sempat baca gitu. Kemudian ada juga saya ambil UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Karena tadi saya coba hubungkan mengenai pluralisme hukum ini dengan bisnis internasional. Nanti saya akan sedikit share mungkin. Jadi saya melihat dalam contoh ini, UNIDROIT Principles ini, saya coba elaborasi aspek-aspek pluralisme hukumnya dan bagaimana UPSIS ini justru menciptakan kembali pluralisme hukum. Selain bahan-bahan ini juga masih ada bahan-bahan lain yang sedikit saya baca, tapi utamanya ada 4 ini. Silakan di. Oke. Pertanyaan pertama yang kalau kita membahas soal sesuatu itu pasti pertanyaannya apa itu sesuatu itu kan. Nah, tapi saya urungkan dulu niat untuk mendefinisikan apakah pluralisme hukum itu, melainkan saya mau coba dulu nih untuk bertanya itu, apakah pluralisme hukum itu ada atau tidak ada? Apakah dia merupakan suatu kenyataan atau sekedar pendekatan gitu, pendekatan dalam memahami sesuatu. Nah, saya mencoba mengasumsikan dulu sebelum mulai bahwa kita pahami pluralisme hukum itu sebagai suatu kenyataan. Ada lebih dari satu sistem hukum yang saling berhubungan pada suatu masyarakat. Nah, koeksistensi dari beberapa sistem hukum ini serta keterhubungan dengan masyarakat itu maknanya selalu bergeser dari masa ke masa.
Dan bukan hanya di Indonesia makna pluralisme hukum itu bergeser, tapi di tempat-tempat lainnya di dunia juga bergeser seiring dengan berkembangnya zaman. Next. Pada zaman Hindia Belanda dulu ketika Indonesia dijajah, pemahaman tentang pluralisme hukum itu biasanya dikaitkan dengan dikotomi antara hukum adat versus hukum kolonial, ya, hukum barat. Ini pemaknaan yang dilakukan pada masa kolonialisme. Ya. Kemudian setelah itu berkembang Indonesia merdeka, dimaknainya adalah hukum adat versus hukum nasional. Jadi kalau saya lihat pluralisme itu ketika dulu dimaknainya hanya sebagai dikotomi hukum. Ada 2 sistem hukum atau lebih ya bahkan dalam satu masyarakat itu. Ya, meskipun juga sebenarnya pembagian-pembagian itu tidak bisa dilakukan secara ajak. Ya, karena misalnya pembentukan hukum nasional itu seringkali menengok ke hukum adat atau dalam penegakannya misalnya seorang hakim yang sedang menghadapi kasus pembunuhan di Madura, mungkin dia akan melihat tradisi carok gitu untuk mengadili kasus tersebut. Nah, pandangan ini oleh Sally Englemerry itu disebut sebagai pandangan pluralisme hukum klasik atau classical legal pluralism. Ya, jadi pada umumnya pluralisme hukum itu menyandingkan dan mempertentangkan antara hukum rakyat di satu sisi dan hukum kolonial atau dengan hukum nasional di lain sisi. Nah, pemaknaan dualistik seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ya, tapi juga misalnya di Afrika. Di Afrika juga pluralisme hukum itu pada saat dulu Afrika dijajah dimaknai sebagai hukum rakyat Afrika versus hukum negara modern yang menunjang kapitalisme. Nah, pandangan itu kalau saya tidak salah baca dari tulisan Sally Englemerry itu, setidaknya sampai akhir abad ke-20 masih dipahami seperti itu. Ya. Kemudian juga di negara-negara di Asia mayoritas juga seperti itu sama pemahamannya, antara hukum rakyat dan hukum modern dikontraskan. Yang ya mayoritas hukum modern yang dibawa oleh penjajah, hukum rakyat itu adalah hukum asli di situ. Nah, tapi pandangan pluralisme klasik ini semakin berkembangnya zaman ternyata semakin bergeser dan bahkan meluas dari ide aslinya, dari kredo aslinya yang dulu mengartikan pluralisme hukum itu sempit pada hukum adat versus hukum kolonial atau hukum adat versus hukum nasional. Saat ini pluralisme hukum itu dimaknai lebih luas dari itu. Sekarang pluralisme hukum, kalau kita bicara pluralisme hukum, pasti dikaitkan dengan globalisasi. Nah, yang saya pahami dari tulisan Prof. Sulis itu bahwa ekstensi makna ini, perluasan makna ini, nampak pada sifat hukum itu sendiri yang makin sini makin dinamis memang. Hukum itu nggak terkendali lagi datang dari satu penjuru dunia ke penjuru dunia lain, satu tempat ke tempat lain, ya sebab ada perkembangan teknologi, komunikasi, teknologi transportasi dan sebagainya, sehingga perkembangan dan pergerakan hukum itu semakin pesat. Ya. Nah, pergerakan ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, bisa dari yang luas ke yang kecil, gitu ya. Bisa dari yang kecil ke yang luas, ya, atau istilahnya glokalisasi. Gitu. Itu pun saya baru dengar sebenarnya istilah itu ketika saya baca tulisannya Prof. Sulis. Nah, sehingga pada saat ini itu nggak mungkin lagi pemetaan-pemetaan klasik yang dulu dipakai untuk memaknai pluralisme hukum dipakai. Karena pluralisme hukum itu tidak lagi diartikan sebagai ada 2 sistem hukum dalam satu masyarakat gitu. Melainkan lebih dari itu. Ya, melainkan sebagai persentuhan, sebagai percampuran interaksi antara berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas dan suatu masyarakat. Nah, celakanya apa yang bikin pluralisme hukum sekarang sangat luas itu pengertian sistem hukum ini juga ternyata meluas. Kalau dulu kita memaknai sistem hukum itu sempit pada hukum positif suatu negara tertentu misalnya, sekarang enggak lagi bisa dimaknai seperti itu. Nanti mungkin akan disinggung ke bagian tengah-tengah. Boleh tolong di next. Nah, jadi tadi seperti disebut di awal bahwa sebetulnya terjadinya perkembangan pluralisme hukum yang begitu pesat itu disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi itu bisa dimaknai sebagai adanya
interaksi antara nilai-nilai, konsep-konsep, ya budaya-budaya, termasuk hukum, ya, dari satu tempat di dunia ini ke tempat lain. Nah, dalam masyarakat kita sering menemukan sebetulnya seperti tumpang tindih istilah gitu antara globalisasi, westernisasi, dan modernisasi. Ada pandangan umum ya, dalam masyarakat, globalisasi itu berpindahnya nilai-nilai barat ke timur. Padahal itu mungkin lebih tepat disebut sebagai westernisasi ya. Kemudian juga ada yang memaknai globalisasi itu adalah perkembangan berbagai sektor kehidupan dalam kerangka global ke arah modern, yang mungkin juga lebih tepat dimaknai sebagai modernisasi. Tapi tentu globalisasi itu mungkin terjadi diselaraskan dengan westernisasi. Mungkin ada westernisasi di situ. Dan bahkan pasti ya sepertinya ada modernisasi. Nah, cuman untuk menyamakan dulu perspektif kita bersama bahwa globalisasi itu hendaknya dimaknai sebagai interaksi nilai-nilai dari satu tempat ke tempat lain. Nah, globalisasi ini banyak konsekuensinya. Salah satu konsekuensi yang dihasilkan dari globalisasi adalah ia menciptakan batas-batas antar negara. Ya, istilahnya adalah borderless state. Dia menipiskan batas-batas antar negara yang diikuti lagi dengan konsekuensi lain, yaitu menipisnya batas-batas antar hukum. Nah, ini istilahnya adalah borderless law. Sorry. Nah, oke. Nah, yang dimaksud dengan hukum di sini, law di sini, seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, tidak lagi dimaknai sempit pada hukum positif negara tertentu, ya, melainkan juga terhadap pemahaman terhadap hukum, misalnya, yang bukan hukum, pemahaman terhadap hukum yang bukan hukum. Kemudian misalnya produk-produk soft law, ya, yang sifat kehukumannya itu apakah dia hukum atau bukan, dia soft gitu ya, dia bisa dibilang pseudo law. Kemudian juga termasuk juga penegakan hukum oleh lembaga non penegak hukum, dan termasuk pula norma-norma non hukum yang dibuat untuk menciptakan ketertiban. Di sini istilah yang dipakai adalah non-state forms of normative ordering. Ya, cara-cara non negara untuk menciptakan ketertiban. Nah, hal-hal tersebut itu dikategorikan juga sebagai law di sini. Ya, jadi pluralisme hukum yang saya maknai sekarang ini bukan lagi percampuran sistem hukum, ya, tapi percampuran hukum dengan hukum, lalu hukum dengan hal-hal yang barusan yang sebetulnya non hukum tapi dia sangat berpengaruh kepada hukum. Nah, itu mengenai istilah law di sini gitu ya. Nah, borderless law ini dia memungkinkan hukum untuk berpindah dari wilayah tertentu ke wilayah lain, ya, baik dari wilayah yang besar, ya misalkan dari internasional ke wilayah yang kecil, ke lokal, atau sebaliknya melalui globalisasi tadi. Nah, mobilisasi hukum ini, perpindahan hukum ini, itu bisa memunculkan berbagai tanggapan dari si reseptornya. Reseptornya bisa menerima sepenuhnya nilai-nilai tersebut atau hukum-hukum tersebut, atau bisa juga disesuaikan dengan ya pemahaman mereka, nilai-nilai mereka yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, adanya borderless law ini berimplikasi kepada bagian-bagian kecil dari hukum. Kalau hukum ya banyak cabang-cabangnya. Nah, karena saya di sini menyukai gitu mendalami bidang bisnis internasional, kontrak internasional, maka itu yang saya coba untuk kembangkan dari tulisannya Prof. Sulis. Mudah-mudahan saya bisa banyak diberi masukan oleh Prof. Sulis dan Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini. Next. Nah, jadi ini saya agak loncat dulu sedikit. Saya loncat mau menjelaskan mengenai bisnis internasional. Ya, jadi bisnis internasional itu adalah bisnis yang para pihaknya berasal dari negara berbeda atau unsur esensial transaksi berada di negara berbeda dengan para pihak. Ya. Dan oleh terjadinya globalisasi tadi. Jadi ini masih berhubungan dengan globalisasi tadi. Nah,
karena bisnis internasional itu dia melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda atau melibatkan unsur esensial dalam transaksi mereka itu di negara yang berbeda, maka pasti bisnis internasional ini melibatkan sistem hukum lain. Ya. Sistem hukum lain tidak dimaknai hukum positif ya, melainkan juga tadi hal-hal yang barusan. Nah, kemudian karena dia melibatkan sistem-sistem hukum itu, maka dalam nuansa globalisasi itu kita bisa maknai bahwa terjadi juga interaksi antara sistem hukum dalam bisnis internasional. Nah, ini adalah aspek pluralisme hukum dalam kegiatan bisnis internasional. Boleh di next? Jadi tantangan baru yang dihadapi oleh bisnis internasional, ya karena bisnis internasional itu sangat pesat berkembangnya akibat ada globalisasi, kemudian menimbulkan opportunities baru untuk para pebisnis ya. Di situ sekaligus juga muncul tantangan-tantangan baru. Nah, tantangan-tantangan ini mau tidak mau harus direspon oleh hukum. Ya. Misalnya dengan munculnya transaksi-transaksi yang kompleks gitu. Contohnya misalkan network contract gitu yang melibatkan transaksi dari hulu ke hilir, misalkan melibatkan transaksi berbasis berjangka panjang dan pihaknya bukan cuma dua, melainkan banyak. Misalnya perusahaan produsen otomotif dia pasti akan punya networking di situ yang sangat luas, pihaknya banyak dan berjangka panjang. Nah, ini adalah suatu tantangan yang dijawab oleh hukum. Nah, ketika hukum mau menjawab tantangan ini kan biasanya transaksi-transaksi bisnis internasional bukan biasanya, hampir pasti itu pasti melibatkan hukum kontrak, pasti melibatkan kontrak di antara para pihak. Kalau dalam pandangan umum, kita sering mengklasifikasikan kontrak itu ke dalam tradisi civil law dan common law, ya, maka dengan adanya pluralisme hukum yang modern ini, hukum kontrak itu dari dua tradisi itu bercampur aduk, berinteraksi, bersentuhan. Dan tadi konsekuensinya adalah dia menipiskan batas-batas hukum kontrak antara negara. Ya kan? Nah, gejala penipisan ini, pencampuran ini dapat kita lihat dari bercampurnya asas-asas hukum kontrak. Dari yang semula berasal misalnya dari tradisi civil law, sekarang dianut juga oleh negara-negara bertradisi common law, juga sebaliknya. Sebagai contoh, misalnya dalam tradisi common law dikenal lembaga formation of contract, mengenai misalnya kontrak itu terbentuk melalui offer and acceptance, melalui penawaran dan penerimaan dan akseptasi. Tradisi ini kan sebetulnya berasal dari common law, meskipun juga civil law ya secara implisit dia menganggap juga bahwa kontrak itu terbentuk ketika konsensual, tapi pengaturannya tidak seperti ada di dalam common law. Nah, pengaturan tentang offer and acceptance ini, tentang formation of contract ini, yang asalnya dari negara common law, ternyata sekarang banyak diatur dalam negara-negara yang sistem hukumnya civil law. Tradisi hukumnya civil law. Misalnya di Perancis. Di Perancis, di hukum kontrak yang baru itu dia mengatur 15 pasal baru yang khusus mengatur mengenai formation of contract dan pre-contractual liability dan tanggung jawab prakontraktual. Begitu juga di Belanda misalnya yang lebih dekat dengan kita, sejak tahun 90 akhir itu dia mengeluarkan NBW, New Burgerlijk Wetboek. Dalam kitab itu dia mengatur secara khusus mengenai pembentukan kontrak. Nah, juga di Indonesia, boleh tolong next. Juga di Indonesia ini juga dilakukan beberapa kali upaya gitu ya untuk melakukan pembaruan hukum kontrak. Yang terakhir yang saya tahu tuh inisiatornya dosen saya sendiri, Pak Bayu Seto, pembimbing saya gitu. Itu terjadi di tahun 2013. Beliau dan timnya membuat naskah akademik rancangan undang-undang hukum kontrak yang juga banyak mengambil prinsip-prinsip bukan hanya dari tradisi civil law tapi dari common law. Yang semata-mata sebetulnya semua itu dilakukan untuk menjawab untuk merespon kebutuhan-kebutuhan bisnis. Ya, tapi bahwa di dalam situ ada pluralisme hukum itu kita tidak bisa pungkiri itu. Nah,
satu yang menarik dari bisnis internasional bahwa ada suatu instrumen soft law gitu yang dibentuk oleh lembaga bernama UNIDROIT. UNIDROIT ini dibentuk pada tahun 1994. Dia punya visi untuk melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum kontrak di dunia. Ya ini juga awal mulanya karena dia ingin mempermudah bisnis internasional gitu, sehingga diciptakan ini. Nah, si lembaga UNIDROIT ini dia mengeluarkan soft law bernama UPICC atau UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Itu komersialnya kurang, mohon maaf. Dalam UPICC ini dia mengatur seperti KUH Perdata gitu ya, tapi khusus mengatur mengenai hukum kontrak. Di dalamnya ini menurut saya itu wujud ideal dari pengaturan hukum kontrak. Tapi dia sengaja oleh si UNIDROIT ini dibuat sebagai non-binding codification, sebagai kodifikasi yang tidak mengikat, yang bersifat soft law dan juga bersifat model law. Dia bersifat soft law dan bersifat model law karena UNIDROIT ini tidak langsung mengikat para pihak. Hanya ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dulu supaya UPICC ini bisa berlaku sebagai hukum. Ya, termasuk dia juga bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk suatu negara kalau mau mengembangkan hukum kontraknya. Nah, karena UPICC ini punya visi yang sungguh mulia gitu ya, kita tidak bicara soal ini apa realistik atau tidak untuk mengunifikasi dan harmonisasi hukum kontrak di dunia ini. Tapi bahwa karena dia punya visi itu, sehingga logis kalau si UPICC ini pengen isi UPICC ini bisa diterima oleh segala tradisi hukum. Jadi UPICC itu, kalau yang saya lihat, dia itu mencoba untuk netral, serba mengambil jalan tengah. Enggak berat ke common law, enggak berat ke civil law. Di mana dia perlu atau dia anggap pengaturan dari common law ada yang bagus untuk merespon kebutuhan bisnis internasional, diambil itu. Sebaliknya juga, kalau dari civil law ada yang bagus, dia ambil juga itu. Jadi UPICC ini sangat mengupayakan untuk mengambil jalan tengah antara kedua tradisi hukum tersebut untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan bisnis internasional. Jadi itu UPICC mencoba untuk menjadi netral gitu ya. Nah, dalam hal ini saya membaca, menyimpulkan, mudah-mudahan tidak salah, bahwa UPICC itu ada karena dia diciptakan oleh pluralisme hukum. Karena ada persentuhan dua tradisi hukum kontrak itu, antara yang ada di dalam common law dan dalam civil law, maka tercipta UPICC. UPICC itu dia hasil ramuan si UNIDROIT ini dengan meramu berbagai asas-asas hukum kontrak dari kedua tradisi besar tersebut. Ya. Jadi saya membacanya UPICC itu diciptakan atau UPICC itu adalah produk dari pluralisme hukum. Next. Kenapa saya menyebutkan bahwa UPICC itu adalah produk dari pluralisme hukum? Bisa dilihat dari beberapa contoh yang saya coba bahas di sini. Sebetulnya sangat banyak, tapi saya mengambil 3 saja gitu, yang masih di awal-awal UPICC. Jadi di bab pertama, UPICC itu mengatur mengenai ketentuan umum, gitu, mengenai ketentuan umum. Dalam bagian 1 itu, dalam bab 1 itu, ada artikel yang mengatur, ada pasal yang mengatur mengenai itikat baik dan transaksi yang adil, good faith and fair dealing, itu dalam pasal 1.7. Di ketentuan ini dinyatakan bahwa para pihak wajib beritikat baik dalam melangsungkan bisnis internasional. Dan keberadaan asas itikat baik ini tidak boleh dikesampingkan oleh apapun. Dia bersifat mutlak. Even kalau para pihak memilih untuk mengesampingkan asas itikat baik, mereka tidak bisa gitu. Walaupun nggak mungkin ya yang dalam membuat suatu kontrak disebutkan di klausulanya kontrak ini dijalankan tanpa itikat baik, ya tidak mungkin. Tapi andaikan ada, tidak boleh itu dikesampingkan. Jadi UPICC menaruh titik berat dalam good faith and fair dealing ini. Nah, yang saya coba riset adalah bahwa doktrin itikat baik itu sebetulnya berasal dari tradisi civil law dan bahkan tidak dikenal dalam tradisi common law. Misalnya dalam hukum Inggris, kewajiban untuk beritikat baik itu hanya muncul dalam 3 kondisi tertentu. Ya, 1, kalau para pihak itu menyepakati dalam kontraknya secara tertulis bahwa mereka akan menjalankan kontrak itu berdasarkan itikat baik.
Ya atau kalau itu tidak disebutkan dalam kontrak, tapi implied, para pihak menyepakatinya itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada kontrak-kontrak lain yang berhubungan dengan kontrak yang dimaksud yang mewajibkan adanya good faith and fair dealing di antara para pihak ini. Nah, itu dalam hukum Inggris. Jadi, good faith and fair dealing itu adalah asas hukum kontrak yang dikenal dalam tradisi civil law dan tidak dikenal dalam tradisi common law. Oleh UPSC ini dicomot. Nah, di yang contoh lain, ini saya bahas di chapter 2, section 1, chapter 2, section 1, dia membahas mengenai pembentukan kontrak yang tadi sudah saya sempat singgung di awal bahwa dia berasal dari tradisi common law. Ya, karena dalam tradisi civil law secara umum kontrak itu dinyatakan telah lahir apabila para pihak telah bersetuju, telah bersepakat berdasarkan doktrin konsensualisme. Ini juga berasal dari tradisi common law yang di civil law tidak dikenal. Kemudian yang terakhir, ini yang agak unik menurut saya. Ini mungkin sejalan dengan doktrin promissory estoppel misalnya atau pre-contractual liability. Dalam artikel 2115 itu diatur mengenai negosiasi dengan itikat buruk. Jadi pada dasarnya sebetulnya kalau ada para pihak bernegosiasi kemudian gagal, ya itu kan resiko masing-masing. Tapi jika negosiasi itu oleh salah satu pihak diinisiasi dengan itikat buruk, maka si orang ini, si pihak yang beretikat buruk ini, dia bertanggung jawab atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh calon mitranya kalau sampai perjanjiannya gagal disepakati. Nah, negotiations in bad faith ini saya simpulkan seperti ini. Dia punya dua muka di sini. Pertama, ada bad faith. Bad faith yang tidak mungkin dilepaskan dari good faith, yang berasal dari civil law. Tapi negotiation yang ada dalam tahap formation of contract, yang isinya adalah offer, counter offer, dan acceptance, itu dia ambil dari common law. Jadi kalau saya coba baca artikel 2115 itu, dalam satu ketentuan ada dua tradisi hukum yang saya melihat ini bukan hanya interaksi antara kedua tradisi hukum, tapi sudah masuk ke dalam pencampuran antar tradisi hukum dan berekses pada satu ketentuan yang baru. Nah, ini hanya beberapa contoh yang saya coba angkat dari Unilateral Principles. Next. Nah, selain itu tadi saya coba untuk bilang bahwa UPICC itu adalah produk dari pluralisme hukum. Tapi on the other side, UPICC sendiri dia menciptakan pluralisme hukum. Jadi bukan hanya dia diciptakan, tapi dia menciptakan juga pluralisme hukum. Kenapa? Karena UPICC itu bisa digunakan oleh negara yang mau memperbaharui hukum kontraknya, yang mau mengembangkan hukum kontraknya sebagai referensi hukum. Juga dia bisa dipakai oleh hakim untuk membantu dia menafsirkan asas-asas hukum kontrak domestik di negara dia. Nah, mungkin di Indonesia, saya jarang menemukan hakim, bukan jarang sih, sejauh ini saya belum menemukan hakim yang menafsirkan hukum kontrak domestik dalam KUH Perdata menggunakan UPICC. Entah karena KUH Perdata sudah begitu sempurna dalam mengatur hukum kontrak, atau hakimnya yang memang tidak tahu mengenai UPICC. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu kecenderungan saya yang mana ini. Tapi pada intinya UPICC itu bisa dipakai untuk suplemen penafsiran hukum kontrak domestik. Contohnya di Amerika Serikat. Itu hakim-hakim banyak menggunakan UPICC sebagai alat penafsiran hukum kontrak. Ada beberapa kasus yang dibahas di berbagai sumber. Ada juga yang dari website Unilex, itu bisa diakses. Gimana sih UPICC itu bisa diterapkan di negara-negara sebagai bantuan penafsiran. Nah, karena di sini UPICC itu bisa masuk ke dalam menembus batas-batas negara, dia bisa masuk ke kehendak para pihak untuk menjadikan dia pilihan hukum, dia bisa masuk ke dalam pemahaman hakim untuk menafsirkan hukum kontrak berdasarkan UPICC, dia bisa masuk sebagai referensi untuk pembaharuan hukum kontrak, dia bisa masuk sebagai sistem hukum yang dipilih oleh hakim berdasarkan asas hukum perdata internasional, maka UPICC ini juga menciptakan pluralisme hukum. Ya, saya menafsirkannya seperti itu. Jadi UPICC itu
menciptakan juga interaksi antar hukum tadi yang membuat ini terus-terusan berkembang gitu. Jadi seperti apa main pingpong itu bolak-balik antara diciptakan dan menciptakan pluralisme hukum. Next. Kesimpulannya saya ambil 3 poin. Pertama, bahwa makna pluralisme hukum itu kita tidak bisa definisikan. Karena ini terus-menerus berkembang, dan perkembangannya ini makin sana makin pesat terus. Kita nggak tahu 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, apa yang terjadi di dunia ini, perkembangan apa yang terjadi. Dan sejauh mana makna pluralisme hukum pada saat itu, 70 tahun lagi. Dan mungkin dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda juga mereka tidak terpikir bahwa akan terjadi globalisasi dan pluralisme hukum itu bisa dimaknai seluas ini. Jadi definisi pluralisme hukum mungkin sebaiknya tidak dilimitasi dalam satu definisi. Poin yang kedua adalah bisnis internasional itu adalah salah satu sektor terdampak globalisasi. Ini hanya salah satu saja. Banyak juga sektor-sektor hukum lain, bahkan sektor-sektor yang paling privat sekalipun, misalnya perkawinan, gitu, itu pasti terdampak oleh globalisasi, oleh pluralisme hukum ini. Demikian juga dengan hukum kontrak. Ya, karena hampir setiap transaksi bisnis internasional itu melibatkan kontrak. Dan yang terakhir, kesimpulan yang saya ambil bahwa semakin modern zaman, maka semakin banyak aktor yang membawa pluralitas hukum itu. Dalam konteks bisnis internasional, dalam hal ini gitu, yang menjadi aktor adalah ya tentu UNIDROIT yang menciptakan UPICC-nya, kemudian pebisnis ya karena dia bisa pilih UPICC sebagai choice of law, kemudian pembentuk undang-undang ya pembentuk hukum lah ya, bukan hanya peraturan perundang-undangan, dan hakim yang menerapkan hukum. Nah, itu adalah aktor-aktor pluralisme hukum dalam konteks bisnis internasional. Jadi itu 3 kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan malam hari ini. Dan terakhir saya next, saya mencoba untuk menyusun 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apakah pluralisme hukum akan menghambat kepastian hukum? Karena makna pemahaman terhadap hukum itu terus-menerus bergeser dengan adanya interaksi antar hukum tadi. Jadi apakah pluralisme hukum itu bisa menciptakan justru ketidakpastian hukum? Kemudian yang kedua, dalam perkembangan pluralisme hukum, kira-kira perlu tidak pendidikan tinggi hukum menanggapi perbandingan hukum secara lebih serius, baik dia sebagai objek studi hukum maupun sebagai metode penelitian. Misalnya, apakah SKS perbandingan hukum ditambah atau tidak perlu ditambah, tapi setiap mata kuliah hukum-hukum lain itu mereka memasukkan metode perbandingan di dalamnya. Misalkan bahas hukum agraria, disisipkan sedikit mengenai perbandingan hukum, hanya sekedar untuk menunjukkan adanya kepluralan hukum. Dan mungkin boleh jadi hukum agraria di Indonesia itu yang nanti misalnya diperbarui itu juga akan terpengaruhi oleh beberapa hukum lainnya di luar hukum yang ada di Indonesia. Demikian mungkin presentasi saya pada malam hari ini. Bisa dilanjutkan ke sesi tanya-jawab diskusi. Dan saya harap ada kritik-kritik. Saya berniat untuk menjadikan ini dikembangkan menjadi artikel gitu untuk dipublikasi ke jurnal. Mudah-mudahan bisa makin ini gitu ya malam ini. Saya kembalikan kepada Alma. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Farid atas presentasi yang telah disampaikan. Menarik sekali materi pada malam hari ini. Dari materi tersebut dapat kita ketahui bahwa sebetulnya pluralisme hukum itu ternyata sudah tidak lagi dapat dimaknai sebagai keanekaragaman atau keberagaman sistem hukum dalam suatu wilayah ya, seperti tadi dijelaskan adanya hukum adat dan hukum kolonial maupun hukum adat dan hukum nasional, tapi juga ternyata meluas maknanya hingga suatu pencampuran dari sistem hukum atau bahkan juga bisa dimaknai sebagai pencampuran dari satu sistem hukum juga dengan norma lain yang bersifat non-hukum. Sebagai tadi pemateri juga menyampaikan contoh, yakni dalam hukum bisnis internasional, khususnya dalam UNIDROIT Principle.
berdasarkan materi yang tadi disampaikan, itu terdapat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apabila ada Bapak, Ibu, atau rekan sekalian yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand. Slide-nya mungkin bisa ditutup dulu, Alma. Terima kasih. Saya boleh ya? Boleh, Prof. Dengan senang hati. Terima kasih. Karena saya diundang ke sini, jadi saya harus bicarakan. Mungkin judulnya tadi bukan tentang pluralisme hukum ya, tapi tentang UPICC kali ya. Karena lebih banyak dijelasin tentang UPICC. Boleh aja membaca atau menganalisis UPICC dari macam-macam angle, tapi kan hari ini dibahas dari angle pluralisme hukum ya. Sederhana sih, saya ingin agar pluralisme hukum itu dipahami sebagaimana seharusnya gitu ya. Saya kaget juga tadi ada pernyataan nggak perlu definisi gitu. Gimana? Kita kan lagi belajar konsep ya. Harus ada definisi. Bahwa definisinya berubah itu kan selalu. Teori kan kayak gitu. Ada ahli A, ahli B, ahli C, D, dan seterusnya. Punya definisi yang terus-menerus berkembang karena ada perubahan-perubahan baru gitu ya. Nah, pluralisme hukum itu mungkin penting untuk dipahami. Tadi kan ada pertanyaan, itu realitas atau pendekatan gitu ya. Mungkin perlu dipahami mengapa itu lahir. Jadi pertama, sebelum abad ke-19 ada teori Darwin yang sangat berpengaruh terhadap bidang dari biologi kan, Darwin ya, berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Dalam bidang hukum juga ada pengaruhnya, yaitu ada pendapat-pendapat bahwa hukum berkembang secara linier dari yang sederhana menuju yang kompleks, gitu kan. Dan perkembangan kompleks itu adalah hukumnya orang Eropa, sementara yang sederhana itu hukum di luar Eropa, gitu ya. Apakah saudara bisa menerima pendapat ini? Kan ini tidak ada bukti-bukti yang nyata bahwa yang Eropa itu yang paling perkembangan yang paling puncak gitu kan, sementara yang masih tidak punya state gitu ya, stateless society itu nggak punya hukum, jadi sederhana gitu kan. Kita kan nggak bisa terima itu karena pandangan itu hanya didasarkan pada rekaan-rekaan sejarah, tidak ada bukti ya. Yang kedua, pluralisme hukum itu sebagai kritik dari pendekatan legal centralism yang mengatakan bahwa satu-satunya hukum adalah hukum negara, berlaku seragam untuk setiap orang, terpisah dari hukum-hukum lain, gitu ya. Jadi begitu asal mulanya. Dan mengapa begitu? Karena begitu negara jajahan ini ditinggalkan oleh pemerintah kolonialnya, maka mereka menyadari ada macam-macam hukum di negeri itu, gitu. Ada hukum adat, bukan hanya adat, ada agama, ada kebiasaan, ada hukum nasionalnya, hukum negaranya. Hukum nasionalnya pun itu adalah hukum seperti di Indonesia, hukum pidana, hukum perdata, itu kan hukum Belanda yang dikasih kemasan aja Republik Indonesia, gitu kan. Itu udah suatu ciri-ciri bahwa itu pluralisme hukum ya. Jadi itu ya, sebelum abad 19 untuk menjawab Darwin dan sesudah abad 19 untuk menjawab paham sentralisme hukum yang tidak realistis karena di dalam kenyataannya ada hukum-hukum di luar hukum negara. Hukum negara itu memang sangat kuat mencengkeram kita. Kalau kita berbuat salah kan langsung polisi datang di depan rumah kita ya. Tetapi hukum negara itu kurang kita temui di dalam keadaan sehari-hari gitu. Lebih hukum di luar negara ya, hukum adat, agama, kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan sosial. Kalau pergi hukum dagang di Indonesia itu apa sih sebenarnya hukum dagang? Kalau kita pergi ke pasar-pasar pagi atau apa ya, orang dagang emangnya pakai ini perjanjian, pakai notaris dan lain-lain? Enggak. Itu di Amerika, di Eropa pun ditemukan bagaimana
hukum dagang, transaksi dagang itu nggak pakai notaris, nggak pakai surat kontrak. Ada surat kontraknya, coba baca bukunya Stuart Macaulay, antara pembuat pesawat terbang, itu sangat legendaris tulisannya, dengan perusahaan penyewa license, leasing ya, itu ada kontraknya 400 halaman detail, tapi ketika ada uang prestasi, pesawat terbangnya terlambat dikirim, mereka nggak pergi ke kontrak itu, tetapi mereka mengadakan pertemuan-pertemuan negosiasi antar lawyer, lalu dibuat kesepakatan-kesepakatan, karena pergi ke pengadilan itu terlalu mahal dan terlalu merugikan kedua belah pihak gitu ya. Nah, jadi hukum negara is not the only law yang menguasai perilaku kita ya. Lalu sesudah abad 19 ini banyak sekali setelah tulisannya John Griffiths, banyak sekali orang-orang termasuk Sally Mary ya, itu yang mengemukakan definisi-definisi. Apapun definisinya, intinya itu pluralisme hukum adalah koeksistensi antar berbagai sistem hukum di dalam arena-arena sosial tertentu. Arena sosialnya itu bisa hukum keluarga, waris, perkawinan, dan lain-lain, sumber daya alam, agraria, dan lain-lain. Itu kan banyak sekali hukum yang mengatur kenapa konflik agraria sangat sukar untuk diselesaikan di Indonesia ya. Lalu berikutnya, setelah ada globalisasi, ini adalah pluralisme hukum yang modern ya, yang disadari bahwa hukum itu bukan entitas yang batas-batasnya jelas banget. Ini hukum negara, batas-batasnya jelas. Hukum adat, agama, kebiasaan, batas-batasnya jelas. Hukum internasional jelas. Nggak gitu. Hukum itu nggak ada batasnya, makanya borderless state. Itu maksudnya. Kenapa? Karena sepanjang sejarah, sepanjang kehidupan manusia, terjadi difusi hukum, pertemuan-pertemuan hukum yang tidak bisa dihindarkan. Hukum adat ketemu hukum agama menjadi adat besani syara besani kitabullah, hukum adat bertemu dengan hukum negara di dalam berbagai putusan-putusan hakim banyak sekali dalam bidang waris, hukum agama bertemu dengan hukum negara, kita punya kompilasi hukum Islam, right? Nah, sekarang di zaman globalisasi ini, kompleksitas dari pertemuan-pertemuan hukum, difusi hukum yang melahirkan hukum-hukum baru. Jadi tadi itu ada persoalan bukan percampuran, hibridasi, pertemuan-pertemuan melahirkan hukum baru gitu ya. Lalu ada hukum internasional, terutama dalam bidang-bidang hak asasi manusia. Kenapa gitu? Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan misalnya, atau Bill of Rights HAM, itu yang melahirkan, terutama konvensi, ngomongin soal ini ya, yang hari-hari ini ya, abad-abad ini, itu dilahirkan oleh delegasi-delegasi negara berkembang justru. Konvensi SIDO itu Ibu Suwarni Salyo menyumbang satu pasal di situ. Jadi dari hukum yang diciptakan oleh negara-negara menjadi konvensi, disebarkan lagi ke negara-negara, sehingga kita terhubung sebagai masyarakat global karena kita menghormati standar-standar, prinsip-prinsip yang sama. Menghormati kemanusiaan, lalu juga rule of law, demokrasi, gitu maksudnya ya. Nah, jadi dengan demikian, karena hadirnya hukum internasional di dalam konstelasi pluralisme hukum itu, maka pertanyaannya menjadi bukan lagi koeksistensi, udah pasti itu koeksistensi, tetapi adalah seberapa jauh hukum internasional berpengaruh terhadap hukum nasional, kayak gitu ya. Jadi itu nggak ada urusan westernisasi, modernisasi, nggak ada urusannya. Karena hukum dalam bidang HAM itu justru dilahirkan oleh negara-negara berkembang, bukan negara-negara barat justru gitu kan. Gitu. Lalu tadi soal ini mau dipakai untuk menjelaskan bisnis law, kontrak law gitu ya, ya boleh saja asalkan dimengerti betul pluralisme hukum itu apa gitu ya. Lalu
di soal common law, civil law. Coba baca bukunya Harun Barak, seorang hakim yang sangat dihormati di Amerika. Dia mengatakan apapun sistem hukumnya hari ini menjadikan diri sebagai corong undang-undang itu tidak memberikan keadilan. Di Belanda yang penelitian saya tuh 2 kali ya dengan komisi yudisial, pergilah kami ke pengadilan-pengadilan di 16 kota di luar Jawa ya. Itu hakim-hakim masih menempatkan diri sebagai corong undang-undang, mengatakan karena hukum kita itu berasal dari Belanda. Halo, di Belanda sendiri sudah sangat berubah. Yang dinamakan sumber hukum bukan hanya kodifikasi undang-undang, tetapi juga putusan-putusan hakim. Jadi sekarang itu tidaklah menjadi penting apakah kita menggunakan common law atau civil law, karena dalam praktik hukum itu terjadi. Seperti kemarin kasusnya Sambo itu kan ada justice collaborator, ada gitu ya, amicus curiae. Ya itu memang praktek di negara-negara yang kita nggak perlu untuk mempersoalkan, kita kan nggak cocok karena kita civil law gitu. Nggak lagi, karena sekarang yang dihormati itu adalah standar kemanusiaan gitu ya. Lalu apakah UPICC produk dari pluralisme hukum dilahirkan oleh apa tadi itu UPICC gitu ya? Buat saya itu terlalu menyederhanakan persoalan, karena pluralisme hukum itu adalah suatu teori yang berkembang sangat pesat. Kalian juga bisa googling di International Commission on Legal Pluralism. Itu anggotanya ada 700 kali seluruh dunia, setiap 2 tahun sekali mengadakan conference. Penelitiannya begitu mantap, teori-teorinya selalu diperbaiki dengan macam-macam isu yang tadi saya sebutkan, isunya apa aja gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada definisinya gitu loh. Ada pengertian-pengertian gitu kan. Bahkan kalau orang sarjana hukum yang mainstream itu selalu mengatakan, tadi itu pertanyaannya, apakah pluralisme hukum menghambat kepastian hukum? Kepastian hukum menurut siapa? Itu pertanyaannya gitu. Hukum negara aja nggak pasti. Ya, tiap kementerian bikin kehendak sendiri-sendiri, bikin policy sendiri-sendiri, bikin peraturan sendiri-sendiri. Kepastian menurut siapa? Nggak penting kepastian hukum. Kalau menurut Radbruch sih kan ada kepastian hukum, ada 3 itu ya. Justice, ada satu lagi apa tuh ya. Tapi maksud saya terlalu menyederhanakan untuk mengatakan bahwa pluralisme hukum itu menghambat kepastian hukum. Karena sebagai orang yang belajar pluralisme hukum, kita jadi bertanya, kepastian hukum menurut siapa gitu. Karena itu di dalam hukum itu yang melaksanakan adalah aktor-aktor. Oh ya, penting untuk bicara, siapa sih yang menyebabkan pertemuan-pertemuan antar hukum tuh? Aktor-aktor, siapa aja aktornya? Orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, karena globalisasi itu ditandai oleh migrasi. Dan yang namanya globalisasi itu bukan hanya terjadi dalam bidang ekonomi saja, pertukaran barang dan jasa, ada kontrak dan lain-lain, tidak. Globalisasi itu juga globalisasi hukum, yaitu terjadinya pertemuan-pertemuan antar sistem hukum. Jangan kira bahwa hukum adat tidak diadop oleh hukum internasional. Alternative dispute resolution itu adalah adopsi terhadap hukum adat diadopsi oleh hukum internasional, atau lahirnya konvensi-konvensi internasional itu juga mengadop hukum adat dari berbagai negara gitu. Jadi mesti gitu melihatnya ya. Apakah kurikulum tentang perbandingan hukum perlu melihat ini semua? Kalau dianggap ini nggak penting, bisa ketinggalan zaman kita. Karena sekarang globalisasi hukum, kita tuh adalah warga dunia karena kita menghormati nilai-nilai, prinsip-prinsip, standar-standar yang sama hari ini. Kalau enggak, kita bisa ketinggalan dari pergaulan masyarakat dunia dan kita bisa terkucil gitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sulis atas tanggapan dan penjelasannya. Apakah Ibu dan Bapak sekalian, serta rekan-rekan ada yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya? Oh ya, silakan Mas Anang. Cek, apakah suara saya terdengar jelas? Banget. Oh ya, siap. Makasih, Prof. Oke. Saya pernah belajar di Sangla Institute, waktu itu ngelihat videonya Wahyu Budi Nugroho tentang lokalisasi dan globalisasi. Kayaknya saya melihat globalisasi dan globalisasi itu juga
melihat dalam ranah yang sama mungkin seperti Prof. Sulis gitu, bahwa memang globalisasi itu bukan hanya sekedar dari dominasi atau hegemonial dari peradaban Barat yang menunjukkan arogansinya terhadap wilayah Timur sehingga diktumnya tuh terus diktum Barat gitu. Tapi sekarang globalisasi itu sudah bergeser menjadi globalisasi gitu. Nah, Wahyu Budi Nugroho juga mengatakan tidak hanya sekedar Barat yang bisa menghegemoni Timur gitu, melainkan wilayah-wilayah Timur, wilayah Asia juga melakukan penguasaan budaya yang sama gitu, melakukan hegemoni budaya yang sama terhadap Barat, misalnya seperti K-pop, seperti girl band Blackpink gitu, yang bahasa Korea aja tuh udah dipahami oleh masyarakat modern sekarang gitu. Ada interaksi percampuran antara masyarakat yang mungkin berada di wilayah akar rumpun ke masyarakat global atau masyarakat yang ada di atas atau masyarakat kapitalisme gitu. Nah, globalisasi itu perlu dilihat sebagai suatu interaksi yang udah bukan sesuatu yang kayak top down gitu, tapi dia interaksi yang bottom up gitu. Jadi dia tuh interaksi yang sifatnya itu seperti sama seperti diceritakan Bu Sulis juga tentang ada nelayan di Batam yang awalnya kan cuma sekedar cari ikan aja, awalnya kan dia menggunakan kebiasaan adatnya untuk menggali ikan, mungkin awik-awik desanya, terus tiba-tiba dia harus menggunakan paspor gitu kan, malah dia tidak ke hukum positif di Indonesia, malah berinteraksi langsung kepada hukum internasional gitu. Nah, di sini ada suatu interaksi antara hukum internasional ternyata dengan hukum-hukum lokal yang ada di negara, bukan sekedar hukum negara gitu. Bahkan hukum negara mungkin terreduksi di dalam interaksi hukum internasional dan hukum lokal gitu, hukum transnasional dengan hukum lokal. Nah, saya melihat di sini apakah memang ADR ini atau Alternative Dispute Resolution ini adalah solusi terbaru yang harus kita lakukan sekarang gitu. Apakah memang cara-cara konvensional melalui hakim sebagai corong undang-undang itu sudah tidak relevan di dalam penegakan hukum kita, ataukah memang kita harus menggunakan cara-cara di luar hukum gitu, menggunakan kearifan dari hukum adat gitu untuk menjawab masalah-masalah hukum yang ada di wilayah sekitar kita, di persoalan kita gitu. Nah, yang menarik juga tentang yang ditulis oleh Bu Sulis, kebanyakan saya baca di tulisan Bu Sulis itu kebanyakan berbicara tentang CEDAW Convention gitu. Apakah memang dulu sebelum globalisasi dulu mungkin dipahami sebagai ranah yang patriarkis gitu. Jadi zaman dulu itu sebelum disahkan CEDAW ini, masyarakat modern pada saat itu masih bersifat patriarkis gitu, sehingga butuh alternatif seperti hukum adat. Apakah CEDAW ini juga berasal dari hukum adat sebenarnya gitu kan, hukum lokal gitu, atau gimana? Saya tuh masih belum memahami itu secara mendalam karena saya belum belajar sejarahnya. Itu juga saya pikir penting untuk kita menganalisis suatu permasalahan. Nah, saya lihat juga kayaknya perkembangan hukum dalam interaksi ini seperti yang dijelaskan sama Bu Sulis tadi, hukum hibrida ya. Kalau bagi saya bukan mengarah ke arah yang lebih progresif sih bagi saya kan. Bagi saya sih bukan, hukum itu nggak mengarah ke arah yang progresif, tapi mengarah ke arah yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Karena di zaman ini sama zaman dulu tuh memiliki kebutuhan yang berbeda gitu. Tergantung bagaimana masyarakat ini mengkontekstualisasi kebutuhannya gitu. Karena belum tentu zaman sekarang tuh lebih maju dari zaman sebelumnya. Bisa jadi kita mundur ke peradaban yang sebelumnya karena sejarah itu berbeda. Mungkin dalam pandangan saya, kalau pandangan mazhab sejarahnya philosophy of rights-nya Hegel gitu ya, mengatakan kalau zaman tuh semakin modern tuh semakin maju. Kalau saya enggak, saya melihat dalam misalnya Soblir et Punir karya Michel Foucault yang mengatakan bahwa sejarah itu dia tidak bergerak secara progresif sebenarnya, tapi sejarah itu merupakan patahan gitu. Kadang kita ke zaman sebelumnya, kadang kita ke zaman sekarang, kadang kita maju, kadang kita mundur gitu. Jadi dia nggak mengarah ke arah yang progresif. Jadi dia disesuaikan oleh kebutuhan zaman manusia gitu. Mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Mungkin mohon pencerahannya Prof, mohon pencerahannya juga Mas Farid. Wassalam.
Ya, terima kasih Mas Anang atas tanggapannya. Bagaimana rekan Farid, apakah akan ditanggapi mungkin? Boleh, boleh. Tapi Prof. Sulis itu mau menanggapi dari Anang dulu mungkin, Prof. Iya, baik Prof. Mungkin mau menanggapi. Silakan Prof dulu. Anang tadi nggak ada pertanyaannya kayaknya. Itu tadi sejarahnya tentang Cedau itu apakah memang sebelumnya itu ya. SIDO itu perjuangan dari tahun 50. Itu sebetulnya sejarah gerakan perempuan itu juga menjadi sejarah global. Pluralisme hukum itu sudah berlangsung jauh sebelum abad ini ya, ketika terjadi pertemuan hukum karena penyebaran agama, karena kolonialisme, itu kan pertemuan-pertemuan hukum dari mana-mana bertemu, mengalami difusi, percampuran-percampuran, lalu melahirkan hukum baru, kan? Jadi itu, tapi globalisasi hukum hari ini dengan di masa yang lalu itu beda karakternya. Kalau dulu kan orang datang naik kapal lama sekali, sekarang kan dengan digital ya. Nah tadi kalau bicara soal aktor-aktor yang menggerakkan hukum itu termasuk kita, karena kita dengan alat yang kecil ini pakai HP kita itu kita bisa menjumpai dunia juga menjumpai kita dalam hitungan detik ya, dan itu mempengaruhi pikiran-pikiran kita termasuk dalam pemikiran soal-soal hukum gitu kan. Jadi gitu. Nah kalau SIDO itu lain lagi ceritanya, apakah itu pluralisme hukum atau bukan, aku nggak tahu. Tetapi SIDO itu dihasilkan oleh delegasi dari negara-negara, terutama berkembang, di mana delegasi itu melihat di negaranya masing-masing banyak banget persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, agama, lalu budaya, ya, pendidikan, kesehatan, ada perempuan di kota besar, di desa, itu semuanya dipastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi seperti yang sekarang pun masih ada gitu, masih ada banget. Jadi mereka ingin punya payung hukum. Lalu kalau ada isu-isu yang belum diatur oleh SIDO, misalnya soal kekerasan, terus gimana? Mereka bikin general recommendation yang terus-menerus diupdate sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat internasional itu, bagaimana melindungi perempuan dari diskriminasi. Jadi negara-negara peserta itu wajib memastikan bahwa hukum di negaranya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip non-diskriminatif yang ada di konvensi SIDO. Juga prinsip persamaan substantif. Jadi kalau ada kuota 30% di parlemen, atau kalau ada kebijakan yang melindungi perempuan yang hamil, itu jangan dianggap itu mendiskriminasi laki-laki. Kenapa perempuan hamil harus dilindungi? Karena dia akan melahirkan penerus-penerus bangsa gitu ya. Lalu juga kuota 30% di parlemen itu bukan mendiskriminasi laki-laki, tetapi ingin memastikan bahwa produk-produk parlemen itu akan ramah terhadap perempuan. Misalnya kenapa Indonesia punya angka kematian ibu yang tinggi, dari 100.000 kelahiran, 300-nya ibunya mati karena alokasi anggaran itu tidak ramah kepada kebutuhan perempuan gitu. Banyak hal lah. Jadi gitu sih, Anang. Konvensi SIDO itu diratifikasi oleh 187 negara, mungkin sekarang lebih, sehingga negara-negara yang meratifikasi itu memiliki prinsip-prinsip yang sama, penghormatan yang sama, bahwa perempuan itu juga manusia dan nggak boleh didiskriminasi hanya karena seksualitasnya berbeda gitu. Itu sih. Terima kasih Prof. Sulis. Bagaimana ini rekan Farid, apakah akan diberikan kepada Mas Anang dulu? Boleh Anang dulu. Menanggapi, ya silahkan Mas. Ya, itu aja mungkin Prof. Kayaknya apakah memang ini juga kayaknya otokritik juga mungkin terhadap feminisme gitu. Apakah memang sekarang ini mungkin kan zaman dulu memang perjuangan perempuan itu sejarahnya tuh sangat ini ya berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia gitu. Nah,
apa mungkin kaum feminis ini berlebihan mungkin untuk melakukan perlawanan terhadap patriarkis gitu. Misalnya contoh di dalam saya pernah melihat ada kebijakan tentang parkir khusus perempuan gitu, atau ada di Inggris itu salah satu ini apa namanya, larangan untuk laki-laki itu duduk mengangkang gitu, larangan seperti harus duduk seperti perempuan. Apakah mungkin itu Itu laki-laki nggak boleh ngangkat di mana? saya lupa di wilayah Inggris atau di mana itu Prof, yang Yang perempuan nggak boleh ngangkat kalau duduk di motor, bukan di Inggris. ya, kalau itu di Aceh ada, itu di Aceh memang aturannya itu. Nah, apakah memang sekarang maka banyak kategori kayak dibilang feminazi atau segala macam, apakah memang feminisme sekarang udah bergeser atau bagaimana Prof, kira-kira itu saya masih juga bingung sih memahami Nah, itu kamu nanti mesti ikut kuliahnya dulu, nanti baru kamu paham. Kan kamu nanti akan semester depan akan ikut kuliah SAS. Ya, Prof. And Law. Jadi jangan bikin asumsi-asumsi sendiri gitu sebelum kamu baca kan. Nah, apa namanya? Kalau kamu buka legal theories itu kan banyak banget aliran teori. Apakah kamu mengetahui bahwa di situ salah satu aliran teorinya adalah feminist jurisprudence, feminist legal theory yang digagas oleh tokoh-tokoh besar di Amerika seperti Ruth Bader Ginsburg gitu. Jadi baca dulu, jangan mengatakan apa-apa sebelum kamu baca gitu ya. Oke, gitu. Makasih. Bang Darta ini Anda, Prof. Sidarta, silakan. Dipersilakan. Waduh, saya ikut meramaikan ya. Kita memang nggak bisa menghindari ada pertemuan berbagai macam sistem hukum itu ya. Dan kadang-kadang nggak bisa didesain juga. Jadi pertemuan itu tidak selalu by design yang kita bayangkan begitu. Tetapi relasi kuasa selalu ada di antara sistem-sistem hukum yang ada gitu. Ada satu perkembangan yang mungkin bisa kita lihat sekarang ini. Teman-teman kan tahu ada perkembangan di teknologi informasi yang disebut dengan ChatGPT ya. Nah, ChatGPT itu di beberapa negara itu diblok. Minimal untuk sementara. Misalnya Italia itu ada lembaga atau komisi yang menjadi regulatornya untuk pengembangan artificial intelligence, Garante namanya. Itu pernah beberapa bulan yang lalu itu memblok pengembangan ChatGPT karena dianggap dia mencuri beberapa data pribadi dari konsumen. Nah, pertanyaan kita tentunya apakah Indonesia mampu melakukan itu ya? Nah, di sini kita lihat berarti ada posisi tawar dari aktor itu. Ketika satu sistem hukum negara itu bisa mengatakan no terhadap pengembangan satu teknologi, bahkan sekelas OpenAI yang dikembangkan oleh Elon Musk gitu ya, dia bisa mengatakan tidak. Tentu saja karena dia punya posisi tawar, karena sistem hukum dia mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan negara untuk ngeblok pengembang teknologi tertentu. Ini dilakukan juga oleh Iran, misalnya ya, oleh China, kemudian oleh Korea Utara dan Rusia yang melakukan itu, ngeblok ChatGPT itu. Di Indonesia kan kita nggak pernah menganggap itu menjadi isu hukum kan. Bahkan kita asik dengan undang-undang perlindungan data pribadi aja nggak sampai ke situ ngomongnya gitu. Sementara mahasiswa sudah mulai menggunakan itu untuk bikin paper, untuk macam-macam ya, sehingga yang nanti diperiksa oleh dosen itu bukan kerjaan mahasiswa lagi, tapi kerjaan mesin kan suatu saat. Jadi demikian canggihnya dia bisa membuat paper itu dalam hitungan menit gitu udah jadi gitu, dengan menggunakan bahasa seperti halnya manusia biasa yang membuat paper itu. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa di masa depan ya relasi kuasa dalam pertemuan antar sistem hukum suatu negara itu
akan banyak dipengaruhi oleh siapa yang menjadi creator dalam teknologi dan siapa yang menjadi user gitu. Sepanjang Indonesia itu tidak bermain di wilayah sebagai creator, maka dia akan di-drive oleh relasi kuasa itu dan cenderung akan menjadi follower. Jepang misalnya, itu berani mengatakan bahwa sistem hukum dia itu harus diakui sejajar oleh Uni Eropa. Maka undang-undang mengenai perlindungan data pribadi di Jepang itu disejajarkan dengan GDPR, ya, undang-undang perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Itu menunjukkan ada pengakuan dalam relasi kuasa itu sejajar gitu. Ketika ditanya Parlemen Eropa itu kenapa, parlemen di Uni Eropa itu kenapa bisa setuju ya dengan untuk menerima Jepang sebagai negara yang sistem hukumnya disejajarkan dengan sistem hukum di Uni Eropa? Itu jawabannya antara lain pertimbangannya karena Jepang merupakan mitra dagang yang strategis bagi Uni Eropa. Bisa bayangkan ya. Dan menjadi tolak ukurnya nanti Uni Eropa itu akan menilai apakah substansi hukum di Jepang dan implementasi hukumnya itu sejajar nggak dengan mereka. Jadi mereka tentu saja mengakui sistem hukum suatu negara itu akan sejajar dengan sistem hukum di negaranya jika itu bisa apple to apple gitu. Dan nanti akan saling memverifikasi ya. Yang terjadi sekarang ini kan kita menganggap Uni Eropa itu untuk teknologi informasi misalnya, hukum-hukumnya itu harus diakui sebagai benchmark-nya. Sehingga negara-negara lain merasa perlu untuk meminta verifikasi itu. Jadi Jepang salah satunya yang minta gitu ya. Jadi nanti warga negara Jepang akan dilindungi perlindungan data pribadinya dan dia bisa menuntut dengan sistem hukum di Jepang itu untuk menuntut penghormatan yang sama yang dilakukan sebaliknya gitu ya. Jadi orang Uni Eropa tidak boleh mencuri data bagi orang data dari orang Jepang, dan sebaliknya begitu, karena dianggap sama. Nah, yang terjadi di Indonesia kan nggak begitu. Jadi bisa saja kita menggunakan ChatGPT dan segala macam teknologi software yang kita pakai, tanpa kita sadar data kita akan terakoptasi gitu, diambil begitu saja, dan sistem hukum kita nggak bisa dianggap equal oleh mereka. Jadi di satu sisi ada relasi yang kita anggap terjadi secara alami dan tidak ada yang mendesain. Tapi untuk area-area hukum tertentu, khususnya sekarang yang berkembang adalah area-area di bidang teknologi informasi misalnya, itu cukup berbahaya sebetulnya relasi kuasa itu terjadi. Nah, repotnya reduksi negara itu makin menurun. Jadi ada fenomena reduksi kedaulatan negara sekarang. Saya menulis ini di buku 70 tahunnya Bu Esmi ya, mungkin Prof. Sulis sempat lihat juga. Di salah satunya saya tulis mengenai reduksi kedaulatan negara. Saya mengambil contoh yang sering mungkin saya sampaikan ke teman-teman juga di ruangan ini. Bagaimana lembaga-lembaga negara di Indonesia itu kita adakan, tapi kadang-kadang nggak bisa nembus juga. Ya, contoh yang sering saya sampaikan kan lembaga sensor film ya, yang saya teliti ya, itu nggak bisa untuk tiba-tiba walaupun filmnya beredar di Indonesia, video misalnya kayak Netflix dan sebagainya, tiba-tiba kita berani untuk menyensor itu. Nggak bisa. Dicuekin sama mereka. Jadi seolah-olah terjadi reduksi tadi. Lembaga-lembaga formal itu akan makin kehilangan gregetnya gitu. Nah, di situ kita lihat ada semacam pertempuran juga, pertempuran wibawa tentang siapa aktor yang lebih punya bargaining position yang lebih tinggi dalam tawar-menawar itu. Nah, kita akan melihat fenomena yang mungkin akan sangat bervariasi antara area hukum keluarga gitu ya, dan di area bisnis tadi internasional yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Kemungkinan akan ada
domain-domain tertentu dalam rezim hukum itu yang menarik untuk dilihat sebagai fenomena yang khas gitu. Pertempuran-pertempuran itu. Dan tidak selalu bisa diramalkan siapa yang mendominasi ya pertempuran itu. Tapi untuk sementara tesis yang bisa saya bangun itu tadi, jika Anda menjadi creator, maka ada kecenderungan Anda akan bisa mendominasi dalam relasi kuasa itu. Tapi selama kita menjadi user saja, kita hanya menjadi follower. Dan ada kemungkinan sistem hukum kita akan punya posisi tawar yang lebih rendah, kira-kira begitu. Mungkin tesisnya sementara begitu ya. Dan itu terlihat misalnya dalam penggunaan diksi ya, linguistik dan sebagainya. Kan kalau kita lihat, kenapa kita tidak bisa mengatakan ini benda yang saya pegang ini ya, ini kita nyebutnya kan mouse ya. Kenapa disebut mouse gitu? Padahal pusat bahasa kita bilang titikus, harusnya disebut titikus ini, bukan mouse. Ya karena kita bukan yang menciptakan teknologi itu gitu. Kita bukan sebagai pencipta bendanya. Kita karena menjadi user saja ya kita harus ikut kepada yang creator kan. Karena dia menyebutnya mouse ya kita beli barangnya nyebutnya mouse juga. Coba kalau kita yang meng-create itu, mungkin kita lebih bisa mendikte pasar bahwa namanya harus ini, jangan itu. Itu contoh saja, dari segi bahasa saja kan hukum itu sangat terkait juga ke penggunaan terminologi kan. Seperti itu. Ya, walaupun saya tahu bahwa kadang-kadang ada urusan minder juga kan dalam cara berpikir kita terhadap penggunaan bahasa kan. Jadi kita lebih senang menggunakan, apalagi kalau terkait ke marketing ya, kita lebih senang menggunakan bahasa yang mungkin lebih laku dijual gitu, yang marketable gitu. Itu persoalan yang berbeda ya. Tapi secara umum tadi ya tesisnya ya. Saya kira itu dari saya, teman-teman, untuk sekedar meramaikan. Terima kasih Prof. Sidarta atas tanggapannya. Baik, mungkin saya akan kembalikan kepada penyaji materi. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi mungkin ya. Bagaimana, Pak Farid? Boleh, tapi itu Mega resen tadi. Mau Mega dulu atau mau saya dulu ya, Mega? Boleh Kak Farid dulu. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Mega. Mega. Ya, terima kasih banyak Prof. Sulis, Prof. Sidarta, dan Mas Anang atas tanggapan-tanggapannya. Terutama untuk Prof. Sulis, terima kasih banyak Prof. atas kritik-kritik usul-usulnya. Tapi saya mau menanggapi. Jadi yang pertama mengenai sebetulnya malam ini kan bahasannya tulisan Prof, tapi saya membahas juga mengenai UPICC. Jadi sebenarnya idenya gini Prof, makanya tadi saya bilang ini ide. Dulu tuh saya sempat ngobrol dengan Pak Tristam, dengan Pak Tanius juga. Jadi idealnya ketika program membaca ini, kita bukan hanya baca dan menjelaskan apa yang kita baca, tapi juga seperti menyampaikan sesuatu lah dari perspektif kita gitu, di luar dari bahan bacaan yang kita baca. Contohnya ketika dulu mungkin Prof. Sidarta pernah menjelaskan buku Michael Sandel, Justice yang bab 10, itu kan sebetulnya banyak membahas di luar buku itu, tapi relevan dengan konsep komunitarianisme Sandel gitu kan. Waktu itu membahas mengenai Anies Baswedan, membahas mengenai banyak hal lah. Jadi itu sebenarnya ide utamanya. Tapi mungkin emang saya kurang mengelaborasi bahan dari Prof gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof, mengenai definisi pluralisme hukum, saya setuju bahwa definisi itu memang penting. Jadi ketika dulu pun juga kita masuk ke Fakultas Hukum di semester 1 mata kuliah pengantar ilmu hukum, kan sempat ada satu bab yang pertanyaannya quid ius. Kemudian ditanya kemudian banyak definisi dari sinilah dari situlah mengenai hukum itu apa. Tapi juga itu tidak mencapai satu definisi tertentu. Tapi pembelajaran masih terus berlanjut gitu. Sampai nanti kita belajar hukum pidana, hukum perdata, dan sudah tidak lagi membahas mengenai definisi hukum, tapi membahasnya definisi pidana itu, definisi perdata. Nah, ini saya setengah curhat, Prof. Jadi ketika saya baca tulisan Prof, 3-4 halaman pertama, mungkin definisi yang diberikan berdasarkan pandangan yang udah agak ketinggalan itu, bahwa pluralisme hukum itu adalah koeksistensi
berbagai sistem hukum dalam suatu kelompok sosial, itu make sense. Tapi ketika saya bereskan baca tulisan Prof. Sulis, dan kemudian saya lengkapi dengan 1/4 bukunya Brian Tamanaha itu yang bikin saya menjadi semakin tidak berani untuk mendefinisikan pluralisme hukum. Karena ada hukumnya ini di sini. Kalau pluralisme hukum kita maknai sebagai kepluralan hukum, gitu ya. Jangan kepluralan sistem hukum, ya kepluralan hukum. Ini juga menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena bahkan ada hal-hal yang non-hukum yang dianggapnya itu menjadi bagian dari pluralisme hukum. Beberapa contoh itu diambil dari bukunya Tamanaha. Unbanking supervision. Jadi itu adalah satu dokumen yang berisi standar-standar perbankan yang dibuat oleh kerjasama antara Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Tapi si dokumen itu dia dipakai menjadi hukum di negara-negara lain, sudah lebih dari 100 negara yang dokumen itu sebagai dasarnya. Nah ini kan si dokumen bahkan bukan hukum. Jadi kalau kita mau membatasi pluralisme hukum dalam hukum juga menurut saya agak kurang tepat. Atau bahkan tadi UPICC yang saya bahas kan sebetulnya itu bukan hukum dan hanya menjadi hukum kalau dia memenuhi kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh hakim, barulah dia jadi hukum. Atau misalnya tadi sempat disinggung mengenai HAM, kita bisa menggunakan standar-standar pemahaman-pemahaman HAM dari negara lain yang bahkan itu bukan hukum, kadang itu hanya merupakan asas-asas saja. Atau misalnya Tamanaha juga di sini ngasih contoh, di tahun 2014 itu Google sempat mengenforce right to be forgotten law dari Uni Eropa gitu untuk memproses banyak laporan tentang permohonan penghapusan data pribadi dari Google. Nah, oke, right to be forgotten law-nya hukum, tapi Google-nya sendiri bukan lembaga hukum sama sekali, tapi dia punya otoritas untuk menegakkan hukum. Dia hanya badan hukum privat padahal. Nah, contoh-contoh inilah yang membuat saya menjadi rasanya pluralisme hukum nggak bisa didefinisikan sebagai kepluralan hukum. Itu pun juga makna itu sudah agak bisa dikontestasi dengan contoh-contoh yang barusan. Makanya tadi saya juga dalam tulisan Prof. Sulis kan pada akhirnya ada kalimat ini yang cukup menarik bahwa dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa lapangan pluralisme hukum terdiri dari koeksistensi antara sistem hukum sebagai suatu entitas yang jelas yang dapat dibedakan batasnya tidak laku lagi dan seterusnya. Itu paragraf itulah yang membuat saya berpikir bahwa wah ini sangat tidak terbatas pluralisme hukum ini, apalagi untuk nanti ya, untuk masa depan gitu, Prof. Kemudian selanjutnya mengenai yang legisme tadi, Prof, saya juga setuju. Saya sempat teringat-ingat gitu, entah dari siapa yang ngomong bahwa kalau hukumnya jelek, penegak hukumnya bagus, itu hasilnya bagus. Tapi kalau sebaliknya, dia tetap jelek. Hukumnya bagus, sebagus apapun, kalau hakimnya masih menjadi corong undang-undang, ya nggak akan bagus gitu ya. Dan yang terakhir mengenai peran mata kuliah perbandingan hukum dan metode perbandingan hukum. Ini sepertinya juga yang saya ada curhat juga gitu, Prof. Jadi ketika ambil S1, nggak tahu nih bagaimana kalau di kampus-kampus lain, mungkin Anang ya di Unram. Itu misalnya belajar satu hukum, misalkan ya hukum agraria lah katakan. Nah ketika kita belajar hukum agraria, apakah tidak sebaiknya disinggung dikit-dikit aja? Hukum agraria di negara lain, di sistem hukum lain gitu. Jadi bukan hanya sekedar mempoint out masalah-masalah yang dimiliki oleh hukum agraria di kita, tapi juga nih kalau ternyata di Inggris tuh gini hukum agrarianya, ternyata di Amerika tuh begini. Nah itu juga yang kita dapat di beberapa mata kuliah lainnya. Jadi jarang gitu diambil komparasi dari negara-negara lain. Mungkin itu untuk sementara. Terima kasih banyak. Saya boleh menanggapi ya? Itu yang saya bilang, saya mengkritik orang yang masih mendefinisikan hukum sebagai koeksistensi antara hukum negara di satu sisi dengan hukum non-negara di sisi yang lain, adat, agama, dan lain-lain. Karena itu adalah definisi yang awal banget. Itu kan ada John Griffiths yang membuat karyanya membelalakan mata kita semua, yang menyadarkan kita bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum yang menguasai perilaku kita, John Griffiths. Itu emang definisinya masih begitu,
koeksistensi antara hukum negara di satu sisi dengan hukum non negara di sisi yang lain. Jadi bikin dikotomi kencang begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Profesor Franz Beda Beckman, guru saya, mengatakan nggak cukup hanya dengan mengatakan pluralisme hukum itu adalah koeksistensi antara hukum negara dengan hukum lain-lain di lapangan tertentu. Misalnya dalam perkawinan ada hukum A, B, C, D. Dalam pengelolaan sumber daya hutan ada hukum A, B, C, D. Nggak cukup. Jadi harus juga menjelaskan tentang bagaimana hukum-hukum itu saling bertemu, saling mengadopsi, saling berinteraksi, saling mempengaruhi, sehingga lahir hukum-hukum baru. Bahkan para legal pluralis itu mempercayai bahwa hukum berubah karena terjadinya pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dihentikan. Sehingga hukum itu hari ini yang disebut borderless state, borderless law itu adalah hukum itu menembus ruang-ruang yang tanpa batas. Ruang-ruang geografis, bahkan sekarang tuh ada buku tentang geografi hukum ya, menembus batas lokal gitu, menembus batas waktu juga, ruang dan waktu. Maksudnya apa? Hukum yang berlaku di negara A bisa sama dengan di negara B karena pertemuan-pertemuan itu. Kalau waktu, maksudnya hukum yang dulu pernah ada, jadi itu perspektif sejarah menjadi sangat penting bagi para antropolog hukum ya, untuk bisa melihat perubahan-perubahan hukum. Jadi itu menembus waktu juga gitu ya. Nah, itu maksudnya sih. Jadi Mas Faris mesti bacanya jangan cuma 3 halaman gitu loh. Mesti baca semua, juga mesti baca tulisan-tulisan lain yang saya acu ya. Tamanaha bukan orang yang berasal dari Commission on Legal Pluralism. Dan ada orang-orang yang tidak dari commission itu mengartikan hukum dengan perspektif yang berbeda. Tentu saja itu boleh saja. Dia mengatakan hukum-hukum itu adat, agama, negara tidak sama powernya, sehingga tidak bisa kita mengatakan itu pluralisme hukum. Jadi mereka bilang itu pluralisme norma aja. Silakan, nggak apa-apa gitu. Tetapi bagi kami yang belajar pluralisme hukum, hukum adat itu formal bagi penganutnya, hukum agama itu formal bagi penganutnya. Jadi nggak bisa dibilang hukum adat kalah efektifnya, hukum agama kalah efektifnya dengan hukum negara gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa mengatakan itu karena kalau melakukan penelitian-penelitian lapangan di empirik ya, hukum adat itu sangat formal. Bahkan di dalam sidang-sidang adat siapa yang duduk di mana, boleh bicara nomor 1, nomor 2, apa nggak boleh bicara, itu sangat diatur gitu, sangat formal gitu kan. Hukum agama juga sama gitu loh. Jadi buat para legal pluralis nggak penting hukum mana yang paling kuat, hukum mana yang enggak, karena orang-orang dari hukum mainstream selalu mengatakan gitu kan. Jadi buat kita lihat aja efektif nggak hukum adat, hukum agama, atau percampuran di antaranya. Adat Besani Syara Besani Kitabulo itu bukan hanya orang Minangkabau, tetapi orang di seluruh Nusantara ini juga mengalami pertemuan hukum adat dan hukum agama gitu. Seluruh dunia juga begitu, saya kira gitu. Gitu sih, mungkin terlalu kompleks ya. Itu Pak Beda Beckman mengatakan kalau memang tidak ingin mengatakan bahwa itu pluralisme hukum, nggak apa-apa. Jadi sebut saja itu unnamed law, hukum-hukum yang baru lahir karena pertemuan-pertemuan antar sistem hukum ya. Kalau nggak mau disebut itu sebagai hukum karena tidak memenuhi karakter-karakter orang hukum, harus tertulis gitu ya, harus disahkan melalui institusi DPR dan lain-lain, nggak apa-apa, sebut aja itu sebagai unnamed law. Nggak jadi soal. Buat kita yang penting adalah bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat dan menjadi pedoman dari warga masyarakat gitu. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sulis atas jawabannya. Mungkin saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kak Mega untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silahkan Kak Mega. Terima kasih Pak Les. Selamat malam Kak Farid, selamat malam Pak Les dan rekan-rekan sekalian.
tadi kan sempat disinggung oleh Mas Anang tentang masyarakat modern. Sebenarnya tuh aku agak sedikit bingung sih, apakah kita ini bisa disebut sebagai masyarakat modern ketika kita kemudian menaati hukum adat, dan apakah masyarakat hukum adat itu serta-merta menjadi masyarakat modern ketika mereka mengikuti hukum nasional yang berlaku di suatu negara tertentu seperti itu. Soalnya kan kebetulan aku penelitian tesisnya berhubungan dengan hukum adat. Nah, kemudian aku melihat kalau misalnya kayak dalam suatu masyarakat hukum adat, itu tuh tidak semua hukum adat itu kemudian tidak semua masyarakat yang menaati hukum adat di dalam suatu wilayah tertentu itu kemudian serta-merta dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, apalagi dengan adanya percampuran budaya saat ini dan agama yang masuk, mengakibatkan kalau misalnya hukum adat itu tidak ditaati kayak sedemikian rupa gitu loh. Gitu. Terus tentang tanggapan Prof. Sulis tadi, saya ingin bertanya, Prof, kalau kemudian kan kita melihat bahwa sekarang itu hukum adat itu sebenarnya udah berkembang akibat adanya percampuran budaya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya teori-teori hukum adat itu belum terlalu berkembang. Kita masih pakai teori dari Van Vollenhoven, kita masih pakai teori dari buku-buku lama, di mana hal ini tuh pernah dibahas kalau nggak salah waktu pertemuan 2 minggu atau 3 minggu lalu. Ketika itu dijelaskan bahwa ternyata memang benar di Indonesia tuh teori-teori hukum adat itu belum berkembang dan masih menggunakan teori-teori yang lama. Kalau tanggapan Prof. Sulis sendiri, gimana ya Prof tentang perkembangan teori-teori hukum adat di Indonesia pada saat ini? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mega. Pertanyaan buat saya. Mengatakan bahwa hukum adat itu tidak berkembang itu juga tidak realistis ya. Kan hukum adat itu sebenarnya punya ruang yang istimewa ya di fakultas hukum, kreditnya 3 lalu menjadi mata kuliah wajib. Cuman sayangnya dosen-dosen ilmu hukum adat nih umumnya di seluruh Indonesia tidak mengajarkan perspektif yang mengikuti zaman. Padahal mereka bilang hukum adat itu mengikuti zaman, berkembang, tetapi pengajarannya enggak. Jadi mereka itu mengajarkan hukum adat sebagai potret, seolah-olah hukum adat itu hukum yang sekali dibuat lalu selamanya akan begitu, ya. Nggak begitu dong. Hukum adat kan juga bertemu dengan hukum agama. Jadi adat Besar-Besar, Sada Besar Kitab Bulog di Sumatera Barat, di Bali, bagaimana orang Bali menghadapi undang-undang pemerintahan desa, ya. Daerah-daerah lain hancur struktur-struktur politik lokalnya, tetapi orang Bali tetap hidup karena mereka membuat desa adat menggunakan hukum adat, desa dinas menggunakan hukum negara. Dua-duanya dijalanin. Itulah kreativitas orang Bali. Jadi hari ini hukum adat dan desa adat itu mengurusi subak, mengurusi upacara-upacara adat, sementara desa dinas itu sama-sama ada, tapi mengurusi KTP dan lain-lain gitu. Jadi apakah hukum adat itu artinya tidak berkembang? Berkembang dong, karena mereka juga menjadi forum penyelesaian sengketa adat. Jangan bayangin hukum adat itu harus pakai baju adat apa gitu, enggak loh. Kita nih ya sebagai masyarakat kota, kita juga sering mendefinisikan identitas kita sebagai masyarakat adat. Misalnya orang Minangkabau yang sudah puluhan tahun nggak pulang ke kampungnya, tiba-tiba dia mendengar di sana ada pembagian warisan, langsung dia bilang, aku ini cucunya si Anu, jadi aku masuk dalam komunitas adat, jadi aku berhak atas gitu loh. Jadi bagaimana hukum adat itu juga mengalami perubahan-perubahan karena interpretasi baru gitu ya. Orang Batak hari ini yang tinggal di New York, tinggal di Eropa, di mana-mana, mereka selalu mengkonstruksi identitasnya sebagai bagian dari orang Batak juga, karena mereka tetap mempraktekkan cara martutur. Kalau ketemu sama-sama orang Batak, apa marganya, nomor berapa, sehingga mereka bisa, itu kan artinya hukum adat
selalu mengalami juga implementasi baru sesuai dengan perkembangan masyarakat gitu. Jadi kalau ada kesan bahwa hukum adat tidak berkembang, ya itu salah pengajarannya sih, gitu. Coba kalau mau sedikit lebih membaca bagaimana hukum adat itu sangat hadir ya. Alternative dispute resolution yang berlaku di Amerika hari ini, apakah itu bukan norma adat? Norma adat diambil dari cara-cara komunitas adat menyelesaikan sengketa. Win-win solution, nggak win-lose gitu kan? Kedua belah pihak ditanya gitu ya, lalu putusannya itu mengakomodasi keinginan kedua belah pihak. Di Jepang, meskipun mereka punya perangkat hukum yang sangat lengkap tentang bagaimana harus bersengketa soal perburuan, punya peradilan perburuan, soal macam-macam ya. Tetapi apakah mereka menggunakan itu semua? Tidak. Jadi di korporasi Jepang yang menjadi breadwinner dari Jepang, merek-merek mobil, merek-merek elektronik, apakah sengketa perburuan diselesaikan dengan hukum perburuan? Tidak. Karena budaya Jepang itu mengatakan malu kalau kita sampai bersengketa ke pengadilan, karena itu akan memutus hubungan-hubungan yang sudah dipelihara sedemikian lama. Mereka nggak mau kehilangan hubungan-hubungan itu, sehingga yang terjadi adalah diselesaikan secara musyawarah gitu. Siapa yang menjadi hakimnya? CEO di perusahaan-perusahaan itu. Kenapa CEO? Karena mereka itu dianggap jujur, bisa dipercaya gitu. Jadi hukum adat menemukan bentuk-bentuk baru. Siapa bilang hukum bisnis Jepang itu tidak modern? Siapa bilang korporasi Jepang itu tidak modern? Sangat modern. Tapi isinya adalah musyawarah. Jadi bagaimana hukum adat, norma-norma adat itu tetap hadir, tetap eksis di zaman yang berubah seperti apapun. Nah, yang kayak gini ini yang nggak pernah diajarin di pelajaran hukum adat, bukan? Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sulis untuk jawabannya. Mungkin Prof. Sidarta apakah mau menanggapi, karena seingat saya pekan lalu itu sempat membahas tentang peran hukum adat dalam hukum modern. Mungkin Prof. ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Prof. Sulis. Sama-sama. Oke, seru ya. Tapi paling tidak perspektif Prof. Sulis, saya pikir kalau kita lihat memang hukum itu, hukum adat terutama kan, hukum adat itu memang seperti saya katakan, Pak Kusnu selalu mengatakan itu hukum yang hidup. Dan dia malah bercita-cita ada ilmu hukum adat nasional sebetulnya. Jadi bisa dilihat ya di buku yang diterbitkan oleh Epistema itu ada tinjauan terhadap karyanya Pak Kusnu ya. Nah, memang harus kita akui bahwa para ahli hukum adat kita itu memang tidak terbiasa untuk membangun teori yang yang fundamental begitu ya, yang mungkin bisa dijadikan sebagai kerangka analisis yang sementereng seperti misalnya teorinya von Vollenhoven gitu ya. Mungkin saja karena kebutuhannya nggak sampai ke sana mungkin ya. Jadi pertanyaan yang menarik yang seperti yang kita katakan kemarin itu kan, misalnya kalau mahasiswa sekarang ditanya ada berapa banyaknya lingkungan hukum adat itu misalnya. Mungkin nggak bisa dijawab dengan cepat karena penelitian yang sekomprehensif itu mungkin tidak dilakukan gitu. Kita lebih asik melihat hukum adat itu dalam konteks perkembangan lokalnya, tidak mengangkatnya ke dimensi hukum adat nasional seperti yang diinginkan oleh Pak Kusnu. Jadi cita-cita kita untuk membangun ilmu hukum adat Indonesia seperti yang diinginkan Pak Kusnu itu sampai sekarang belum terwujud gitu. Bagaimana kita harus memetakan hukum adat kita dari Sabang sampai Merauke itu kan menjadi menarik ya. Kita lihat aja banyak konflik-konflik
yang bersifat kedaerahan itu sebenarnya terjadi dan tidak bisa diselesaikan karena kita memang tidak mau masuk ke sisi-sisi hukum adatnya. Coba aja lihat kasus yang terjadi di Papua ya akhir-akhir ini ya. Ketika pesawat Susi Air dibakar gitu ya. Ibu Susi marah-marah gitu. Ada nggak di situ dimensi hukum adat bermain atau itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan aspek-aspek pendekatan hukum adat yang coba kita tidak lakukan gitu dalam penyelesaian sengketa-sengketa seperti itu. Nah, kalau memang kajian-kajian hukum adat itu bisa menyadarkan kita semua bahwa walaupun kita terdiri dari banyak sekali lingkungan hukum adat, tapi sebenarnya suatu saat kita harus membiarkan lingkungan-lingkungan hukum adat itu berinteraksi secara lebih lebih genuine ya, karena hukum antar tata hukum dulu itu kan dikembangkan ya. Ada hukum antar tempat, hukum antar waktu, ada hukum antar golongan, ada hukum antar agama dan sebagainya. Itu sebetulnya dipelajari di kampus-kampus gitu. Sekarang ini kan praktis nggak pernah diajarkan lagi ke para mahasiswa kita. Dan bahkan kita membiarkan itu ketika terjadi kasus di permukaan, kita menganggap seolah-olah itu nggak terjadi gitu. Jadi politik burung unta lah kira-kira begitu ya. Kepalanya kita benamkan, terus kemudian kita mengatakan, lebih baik kita biarkan itu seperti tidak terselesaikan. Banyak kan terjadi kan. Misalnya perkawinan antar agama contohnya gitu. Kalau ditanya bagaimana penyelesaiannya, wah itu bisa sangat berbeda-beda tuh jurisprudensi yang berkembang berbeda, antar satu daerah dengan daerah yang lain berkembang dan tidak terselesaikan. Pertanyaannya apakah itu tidak terjadi di Indonesia? Terjadi. Tapi tidak pernah kita angkat menjadi satu kerangka analisis yang menarik itu untuk mencerna fenomena itu, dilihat dari kacamata masing-masing hukum yang berkembang itu. Responnya seperti apa? Kita seolah-olah mau menganggap itu jangan terjadi ya gitu. Terus kita benamkan seperti politik burung unta itu. Nah, kita tidak berharap itu sebenarnya kalau kita ingin menganggap bahwa kajian-kajian pluralisme hukum itu harus ditingkatkan menjadi ranah yang lebih akademik sifatnya. Begitu diangkat ke ranah akademik, maka harus ada kajian-kajian yang menurut saya harus memenuhi standar-standar untuk dipakai sebagai kerangka analisis. Karena kalau tidak dia hanya menjadi case-case yang sifatnya sangat kasuistik gitu ya. Nggak bisa diangkat ke tatanan yang lebih menarik. Itu harapan kita sih sebenarnya yang belajar hukum adat ya di Indonesia. Saya kira itu sih konteks dari apa yang saya sampaikan minggu lalu ya. Semacam otokritik sih kita sebenarnya menganggap kenapa ya cita-citanya Pak Kusnu itu tidak cepat terrealisasi gitu ya. Itu sih kalau dikaitkan dengan diskusi kita minggu lalu. Baik, terima kasih Prof. Sidarta atas tanggapannya. Apakah ada Ibu dan Bapak atau rekan-rekan yang lainnya ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Mungkin mesti diskusi juga tentang ini, Kak Data, tentang bagaimana KUHP baru itu memerintahkan, atau pasal 2 mengatakan yang tidak diatur dalam KUHP ini berlaku hukum adat gitu kan. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat gitu deh. Living law ya. Ya, living law, tetapi yang mereka maksudkan itu adalah hukum adat. Kalau dengar dari diskusi para pembuatnya ya. Dan itu ada perintah juga mengidentifikasi, mengkolek seperti yang diinginkan untuk dibuat seperti Van Vollenhoven membuatnya, membagi-bagi wilayah adat. Menurut saya itu romantisme masa lalu yang juga tidak mungkin untuk dilakukan hari ini sih. Dan itu sangat berbahaya juga, tidak semua hukum adat itu
mendukung kelompok-kelompok yang ketinggalan ya, seperti perempuan, itu akses perempuan kepada tanah, ketika terjadi pembangunan IKN dan lain-lain, itu terjadi land grabbing, dan siapa yang paling menderita adalah para perempuan dan anak-anaknya kan. Climate change itu kan juga terjadi karena berubahnya hutan menjadi dikonversi menjadi tambang, kebun sawit dan lain-lain ya, itu juga yang rugi adalah perempuan, karena climate change itu menyebabkan defisit air, defisit pangan karena tanah-tanah menjadi kering, lalu menyebarnya penyakit-penyakit, dan itu akibatnya perempuan mengambil air lebih jauh dari rumahnya dan bekerja lebih keras di sawah supaya menghasilkan bulir-bulir padi kayak gitu ya. Itu nggak mereka pikirin. Ya. Orang-orang yang merumuskan hukum pidana itu apakah mikirin ke situ gitu. Betul. Memang ini agak sedikit dilematis ya. Kalau demarkasi dari hukum adat sehingga dianggap punya keunikan untuk satu komunitas tertentu itu tidak dibuat gitu ya. Itu kemungkinan juga akan menjadi sangat longgar. Saya mengambil contoh, ini sebenarnya tulisan Benda Beckman juga ya. Beliau pernah mengatakan bahwa nagari itu, saya mungkin minggu yang lalu juga saya singgung ya, nagari di Minangkabau itu setelah otonomi daerah itu malah bertambah banyak gitu ya. Itu ternyata setelah diteliti itu mungkin karena ada motif untuk membuat satu entitas baru gitu, nagari baru dalam rangka untuk mendapatkan misalnya adanya funds atau budget tertentu ya. Nah itu motif-motif seperti itu membuat akhirnya orang berlomba-lomba. Sama seperti ketika hutan negara misalnya itu ya muncul ya. Lalu ada perlawanan bagaimana dengan hutan-hutan adat itu, apakah langsung dikooptasi menjadi hutan negara gitu. Nah setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian muncul banyak wilayah-wilayah hutan yang kemudian mengklaim menjadi hutan adat gitu. Nah itu kan terjadinya antara lain ada motif-motif tertentu kan yang tidak genuine tadi ya. Jadi mengklaim adat itu diklaim. Nah ini Anang kemarin juga cerita itu bahwa kita juga hati-hati dengan label-label adat yang kadang-kadang dipakai untuk menjadi justifikasi untuk motif-motif di luar keperluan masyarakat adat. Kan kalau kita mau jujur, kalau bicara misalnya di Aceh ya, yang cerita tadi tidak boleh ngangkang dan sebagainya, itu kan sebenarnya nggak genuine dari kebutuhan hukum non negaranya kan sebetulnya. Seolah-olah itu dikooptasi lebih sebagai kepentingan untuk merebut konstituen gitu. Yang saya sebut sebagai kegenitan dari para politisi daerah kan sebenarnya. Jadi, itu yang saya katakan tadi, sehingga ini yang harus bersuara sebetulnya dunia akademik gitu ya. Paling tidak ada frame berpikir yang bisa dijadikan sebagai kerangka analisis, sehingga pisau analisisnya itu bisa saling menjembatani antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Nah itu yang menurut saya menjadi cita-citanya Pak Kusnu gitu. Saya tahu bahwa ada bahaya kalau kita membuat definisi yang terlalu ketat, tapi definisi yang terlalu longgar juga kan sama bahayanya. Ini diskusinya juga sama. Agama itu perlu nggak didefinisikan? Kalau kita definisikan, kita khawatir orang yang masyarakat yang punya agama dan tanda petik ya, atau keyakinan yang sifatnya itu sangat kedaerahan nggak tertampung itu, karena harus ada kitab suci, harus ada nabi, nggak bisa memenuhi itu. Ya udah kita biarkan menjadi definisi yang longgar saja dalam rangka untuk menampung itu gitu. Tapi kembali lagi seperti Prof. Sulis katakan, begitu diangkat menjadi konsep, nah harus ada itu definisi konseptualnya. Karena ketika dibiarkan tanpa ada batasan gitu ya, yang paling tidak yang untuk sementara itu dipakai dalam kerangka analisis, itu menjadi dia tidak punya basis untuk dijadikan sebagai diskusi ilmiah.
Nah, untuk keperluan sosiologis masyarakat nggak membutuhkan definisi itu, karena itu lebih ke apa ya? Ya kebutuhan pragmatis aja saya pikir ya. Itu contoh yang saya gambarkan seperti misalnya tadi ya, kemarin kan juga saya cerita masyarakat di Baduy itu, Baduy luar dengan Baduy dalam itu mereka tidak perlu harus menuliskan definisi mereka secara akademik kan, tapi kadang-kadang batasnya itu hanya gang kecil aja. Yang satu kalau malam hari terang benderang dengan listrik, yang satunya itu gelap gulita gitu ya, karena nggak pakai listrik. Toh mereka merasa nyaman aja dengan definisi di benak mereka masing-masing. Tinggal kita yang orang luar yang membingung itu. Ini gimana definisi tentang hukum adatnya ini gitu. Dua-duanya mengklaim sebagai Baduy, cuma dengan definisi yang sangat longgar gitu. Yang satu Baduy luar, yang satu Baduy dalam. Dan mereka happy dengan itu. Kira-kira begitu sih. Menarik ya. Isu yang menurut kita simpel, tapi kalau kita kaji memusingkan kita juga gitu. Iya, Prof. Menarik sekali pembahasan kita pada malam ini. Terima kasih banyak kepada Prof. Sidarta dan juga Prof. Sulis, serta rekan-rekan sekalian. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 9:02, sayang sekali sebenarnya untuk dihentikan, tapi ya rasanya ini sudah waktunya untuk kita tutup. Namun saya akan memberikan kesempatan kepada penyaji materi untuk memberikan closing statement. Silakan, Kak Farid. Oh ya, terima kasih banyak Prof. Sulis, Prof. Sidarta, Anang, teman-teman sekalian. Ini sangat banyak gitu ya masukan-masukan yang saya terima. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berlanjut di sesi-sesi lain. Ya, terutama tentang pluralisme hukum ini sangat menarik gitu tulisannya Prof. Sulis itu. Ya mungkin itu aja sih penutup dari saya. Terima kasih banyak, Alma. Ya, terima Terima kasih. kasih Farid. Ya Ibu, terima kasih banyak Prof. Saya terima kasih. Terima kasih Prof. Sulis, Kak Farid, dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada Kak Mega untuk menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid yang udah menjadi penyaji materi pada malam hari ini, dan Bapak Les yang udah jadi moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kehadirannya Prof. Sulis sebagai penulis yang malam ini sudah menyempatkan diri untuk kami. Terima kasih kepada Prof. Sidarta juga dan dosen-dosen yang lain yang telah mengikuti acara kita, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah menjadi partisipan pada malam hari ini. Saya harapkan semoga di kesempatan berikutnya kita semua dapat bergabung kembali untuk diskusi bersama. Mohon maaf apabila pada malam hari ini acara kami masih banyak kekurangan. Saya harap kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Malam semua. Terima kasih. Semangat ya. Prof. Terima kasih Bang Darta. Terima kasih. Terima kasih Ya, mari. Sulis. Bro. Anang. Terima kasih Theo. Terima kasih Mega. Udah sabar nih pengen kuliah si legal.